Halo semuanya, selamat sore. Pada video kali ini, saya ingin menjelaskan pada kalian mengenai singleton. Nah, singleton ini mungkin kalian pernah ada yang dengar ya. Tapi jika ada yang belum pernah dengar tentang singleton, saya akan menjelaskan apa itu singleton. Jadi singleton itu adalah desain pattern di mana satu buah kelas itu hanya bisa dibuat menjadi satu buah objek aja. Contohnya seperti apa? Nah, di sini saya akan memberikan satu buah contoh yang simple aja ya. Misalnya di sini saya punya satu buah kelas, namanya user. Nah, si kelas user ini anggaplah sudah ada data-datanya ya, seperti nama dan yang lain-lainnya. Lalu saya juga punya kelas services. Kelas services ini adalah kelas yang memiliki fungsi-fungsi yang berkaitan dengan database dan juga dengan user. Misalnya untuk mengambil data user, untuk meng-create user di database, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya kasih contoh satu buah aja. Satu buah fungsi yaitu get user data. Ini hanya untuk contoh aja ya. Jadi seperti ini nih contohnya. Terus di sini juga asumsikan bahwa kita sudah melakukan codingan untuk mengambil data dari database, lalu kita return. Di sini hanya bohong-bohongan ya, jadinya untuk contoh aja. Nah, masalah dari kelas seperti ini seperti apa? Kalau misalnya nih, ini saya kasih contoh ya di sini. Ketika kita sudah ngoding Flutter, nah nanti kan kita punya banyak page nih. Misalnya di beberapa page, saya butuh fungsi untuk mengambil data user. Berarti di tiap page itu saya akan membuat objek dari si services tadi. Contohnya seperti ini. Untuk mengambil data dari database, berarti kan kita perlu services seperti ini. Lalu di bawahnya user await titik get user data. Di sini harus ada asing ya. Ini usernya kita belum import. Nah, misalnya seperti ini. Ketika kita membuat satu buah objek service, ini kan akan memakan memori ya untuk menyimpan si objeknya. Nah, kalau misalnya kita membuat objek service ini di beberapa tempat, berarti kan kita memesan memori untuk beberapa objek yang sebenarnya kita cuma butuh satu. Karena untuk mengambil get user data, ini kan sebenarnya cuma satu objek services juga bisa aja kan. Nah, kalau kita misalnya buat banyak objek, terus objeknya juga beda-beda, itu artinya kita boros memori. Karena kita akan memakai banyak memori untuk banyak objek. Nah, gimana caranya supaya kita mencegah si class services ini dibuat objeknya lebih dari satu? Nah, itu caranya dengan singleton. Nah, untuk membedakan ini objeknya sama atau enggak, kita bisa seperti ini nih. Contoh, saya buat dua buah ya. Ini saya hapus dulu. Saya buat lagi services yang lain. Services 2, ini satu. Misalnya seperti ini. Terus di sini saya if. Kalau misalnya services 1 sama dengan services 2, maka saya akan print sama. Else, kalau enggak, saya print beda. Kita save, kita jalankan terlebih dahulu. Nah, bisa dilihat bahwa di sini objeknya beda ya. Berarti objek yang ditunjuk oleh services 1 dan services 2, ini dua-duanya akan memakan memori. Dan itu sangat boros, karena sebenarnya kita cuma butuh satu aja. Bayangkan kalau misalnya kita punya banyak page yang sedang berjalan berbarengan, lalu di sana juga ada objek-objek services ini. Nah, itu kan berarti banyak banget memori yang terpakai sia-sia. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengubah si services ini menjadi kelas yang menerapkan pattern singleton. Oh iya, ini untuk yang kriwel-kriwel biru ini nggak masalah ya. Dia minta ini supaya diubah menjadi var. Seperti ini. Tapi untuk saat ini biarkan saja services supaya lebih jelas bahwa services 1 dan services 2 ini memiliki tipe services. Jadi biarkan aja. Sekarang kita ke services. Di sini saya akan buat satu buah kelas baru. Kelas services singleton. Untuk metodenya semuanya sama aja. Seperti kelas biasa ya, seperti ini. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini. Jadi kita buat satu buah static field, tipenya itu adalah services singleton. Kita buat private,
namanya misalnya instance, lalu di bawahnya saya buat satu buah konstruktor, tapi saya buat dia jadi private, supaya nggak kelihatan. Jadi seperti ini, services singleton, terus saya kasih nama misalnya internal, lalu di sini kita tambahkan services singleton titik internal. Oh ya, di sini lupa tambahkan final. Lalu yang kedua, kita akan buat lagi factory. Factory itu adalah metode yang dapat mengembalikan objek yang bertipe services singleton juga. Jadi objeknya itu harus bertipe yang sesuai dengan kelasnya ya, kalau factory seperti itu. Bisa mengembalikan objek yang baru atau bisa mengembalikan objek yang sudah dibuat. Contohnya seperti ini. Kita berikan nama services singleton. Di sini kita return. Yang kita return itu adalah si instance-nya ini. Jadi, jika nanti kita panggil services singleton, kurung buka kurung tutup, yang dipanggil itu adalah factory. Bukan konstruktor yang seperti biasa. Jadi yang nanti akan dikembalikan itu adalah instance yang ini. Yang sudah kita buat sebelumnya nih. Services singleton internal menggunakan konstruktor yang ini. Jadi berapa kali pun kita akan memanggil services singleton, ini yang keluar adalah objek yang sama. Ya, contohnya di sini. Ini kita ganti services singleton. Ini juga sama. Sekarang kita coba. Bisa dilihat ya, bahwa services 1 dan services 2 ini menunjuk pada objek yang sama, yaitu si instance ini. Ya, jadi caranya seperti ini nih. Dengan demikian, si kelas services singleton ini hanya bisa dibuat satu buah objek aja. Jadi nggak akan bisa dibuat banyak. Mau berapa kali pun kita buat, ini hasilnya juga sama ya. Objeknya yang itu-itu juga, yaitu si instance yang tadi. Ini kalau kita coba, 1 dengan 3, kita save. Kita jalankan. Sama. Jadi seperti ini ya caranya bagaimana kita membuat satu buah kelas dengan pattern singleton. Yaitu kelas yang hanya bisa dibuat objeknya satu buah aja. Jadi nggak akan bisa dibuat lebih dari satu objeknya. Caranya seperti ini. Oke, sekian video dari saya. Semoga dengan video ini kalian sudah dapat lebih mengerti bagaimana cara menerapkan pattern singleton ini. Sehingga nanti ketika kalian butuh pattern ini ketika membuat project, kalian sudah tahu bagaimana cara menerapkannya di Dart. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa.